warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatana ulama, ahli turuqis sufiyah, ahli qurbah wal ibadah wal riyadah, wabil khusus Mbah Kiai Dzukron atalallahu baqa'ah, Kiai Zaini, Kiai Adib, wasail Kiai, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Ketua Lajnah Perguruan Tinggi NU Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad A'azzahullah, Sahibul Ma'had Darussalam Kiai Haji Kamaluddin, Sadati wa Sayyidati ayyuhal khudur. 14 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada kerajaan Romawi yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, agama, kitab suci, agamanya Katolik, kitab sucinya Injil, Bible, akan tetapi masih ada jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan. Yang paling digemari oleh para pembesar Romawi mengadakan acara bukan manakib kubro tapi gladiator. Budak dengan budak diadu, ditonton. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semuanya tepuk tangan gembira menyambut kematian salah satu budak. Itulah jahiliyah Romawi. Seorang raja bernama Nero pernah membakar kurang lebih 600 budak. Di antaranya namanya Spartacus, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia jalan di tengah-tengah antara mayat-mayat yang terbakar dengan bangganya, dengan sombongnya. Itulah jahiliyah Romawi, jahiliyah Eropa. Di sebelah timur ada negara besar namanya Persia, agamanya Majusi, kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. Tidak ada perbudakan tapi kezoliman luar biasa. Hukum hanya berlaku untuk orang kecil, rakyat gembel. Kalau orang elit, orang istana atau yang dekat dengan istana atau punya kenalan dengan orang istana, tidak ada ceritanya dihukum. Kalau orang kecil mencuri kapuk kapas atau satu buah semangka dihukum 3,5 tahun. Kalau orang dekat istana, dekat pemerintah, aman-aman saja. Jahiliyah ini namanya. Lah itu Persia seperti itu. Di barat jahiliyah, di timur jahiliyah, di tengah-tengah ada namanya Jazirah Arabiyah. Orang Arab ketika itu terdiri dari ratusan suku, menyembah berhala. Berhala kurang lebih jumlahnya 360. Allata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wud. Itu diantara nama berhala mereka. Buta huruf, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya agama, tidak kenal kitab suci, nggak ngerti apa itu nabi, apa itu rasul, nggak ngerti apalagi mudir sya'biyah, nggak ngerti blas. Apalagi mursyid nggak ngerti. Nabi aja nggak ngerti orang Arab. Masyarakat jahiliyah satu sama lain mudah perang kalau hanya masalah berebut air atau rumput. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, dikubur hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anak laki-lakinya. Eman-eman kalau dipek wong. Di tengah-tengah masyarakat seperti itu, buta huruf, tidak berpendidikan, lahir seorang bayi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak dalam kandungan ibundanya baru masuk bulan kedua, ayahandanya Syekh Abdullah meninggal dunia di tengah jalan sepulangnya dari Syam berdagang.
Lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibunya, baru usia 6 tahun ibunya wafat. Dipelihara oleh kakeknya, baru usia 8 tahun kakeknya Syekh Abdul Muthalib wafat. Kenapa itu? Rasulullah yatim piatu, kakek saja mati cepat-cepat. Supaya pendidikannya ditangani oleh Allah langsung. Sebab kalau gurunya itu manusia biasa seperti saya, guru saya ayah, ibu, kiai, ustadz, dosen, guru besar, ya hasilnya seperti kita ini. Ya ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang kalau malam benar siang jahat. Karena gurunya manusia biasa. Tapi kalau Rasulullah gurunya bukan manusia. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik, yang membentuk peradabanku adalah Tuhanku dengan pendidikan yang sangat ideal. Nabi Muhammad ketika remaja tidak pernah jadi orang terkenal. Paling-paling orang Mekah yang kenal, di luar Mekah nggak ada yang kenal. Karena masyarakat jahiliyah hanya mengenal 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Kalau jadi penyanyi terkenal. Kalau nggak jadi penyanyi nggak terkenal. Nabi Muhammad tidak pernah menjadi penyanyi. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Tidak pernah belajar nyanyi Nabi Muhammad. Jadi kalau diantara kita masih seneng banget dengan penyanyi, berarti masih jahiliyah. Masih seneng dikit-dikit nggak apa-apa. Atau kok seneng banget gitu loh, ngefan banget sama Inul, berarti masih jahiliyah. Potongannya jenengan masih rodok. Yang kedua, masyarakat jahiliyah sangat menghormati, sangat menghormati dan percaya dan segan dengan dukun paranormal, kahin. Maka kahin bisa terkenal. Nabi Muhammad tidak pernah buka praktek dukun. Wala biqauli kahin. Tidak pernah mengucapkan mantra-mantra perdukunan. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak terkenal. Jadi menjenengan masih rajin datang ke dukun berarti masih ngaku dewe ya, bukan saya ngomong. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah sangat hormat dengan sahir, tukang santet. Nabi Muhammad sama sekali tidak mengenal apa itu sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihr. Mereka menuduh Muhammad melakukan atau menggunakan sihir. Tidak sama sekali. In huwa illa wahyi. Yang dikatakan Nabi Muhammad adalah wahyi, bukan sihir, bukan mantra-mantra apa-apa. Nabi Muhammad tidak mengenal sihir. Oleh karena itu Rasulullah waktu remaja tidak dikenal. Tiba-tiba seorang yatim piatu yang gak pernah belajar, nulis baca saja gak bisa, gak pernah bergaul, gak pernah mimpin demonstrasi, gak pernah jadi wartawan LSM, gak pernah jadi ketua ranting, tiba-tiba mengatakan begini yang mengagetkan dunia. Menyampaikan kalam وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Seorang yang buta huruf, yatim piatu, nggak pernah terkenal, lahir di padang pasir sana, deso banget, jauh dari peradaban, dari kemajuan, tiba-tiba mengatakan, ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun kepungkur, tiba-tiba mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya dengan ilmu kita bisa benar. Kebenaran ilmiah, objektif, analisis, logis, itulah kebenaran yang sebenarnya. Kalau tidak melalui analisis ilmiah, bukan kebenaran. Ini yang ngomong buta huruf, nggak kenal sekolah, tiba-tiba mengatakan betapa pentingnya cara berpikir yang ilmiah, cara berpikir objektif, cara berpikir yang maudhu'i. Luar biasa itu. Jadi Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah mengatakan melalui Al-Quran disampaikan Nabi Muhammad bahwa umat Islam harus menjadi umat yang intelek, cerdas. Kalau ngomong melalui logika,
kalau berpendapat rasional, kalau berpendapat makul, kalau mau berpendapat harus melalui analisis yang objektif. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Oleh karena itu, ayat inilah yang mendorong umat Islam dulu pinter-pinter, cerdas-cerdas, karena didorong oleh ayat ini. Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW ditulis oleh para penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali kadang-kadang absen. Tulisan Arab ketika itu tidak sempurna. Titik saja nggak ada. Nggak sempurna tulisan Arab. Masih sederhana sekali. Baru ada titik disempurnakan tulisan Arab tahun 62 Hijriah oleh seorang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ba titik siji nangi sorta titik loro nang dhuwur ta titik telu. Baru tahun 62 itu. Karena ingin benar. Sudah ada titik, masih banyak orang nggak bisa baca tulisan Arab. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, gurunya Imam Sibaweh, yang wafat tahun 184 Hijriah, membikin harokat syakel, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasjid, sukun. Itu Imam Khalil yang bikin. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas baca Qur'annya masih innallaha wasi'un ngalim. Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap, Gombong, Kulon, sawetannya bisa lah. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, balah. Ahli sunnah wal jamaah, sapanget Rasulullah, alhamdulillah ngalamin. Itu artinya keluarnya suara dari tenggorokan salah, makhraj, keluarnya suara salah. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah membikin ilmu tajwid qiraatil Quran. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah dan seterusnya itu. Itu berkat jasanya ilmu tajwid yang pertama kali bikin, namanya Syekh Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, Alif Lam Mim saya baca alam. Tulisannya alam kan? Alif Lam Ro saya baca alar. Salah. Bacanya Alif Lam Mim. Iku jenenge mad lazim harfi mutsaqqal. Sing ngomong ngoten niku dudu Kanjeng Nabi, dudu sahabat. Sing ngomong ngoten niku ulama ahli tajwid. Kudu diwaca dawa. Iku jenenge mad lazim harfi mutsaqqal. Sing ngendikan ngoten Kanjeng Nabi, sanes sahabat, bukan ulama. Ahlul ilm, alladzina utul ilm. Yang tadi ayat Quran tadi. Ketika ada orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sayyidina Ali kaget. Siapa itu baca? Salah itu. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah itu. Jangan wa rasulih, wa rasuluh. Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu supaya kita bisa baca Quran dengan benar. Ketika banyak hadis palsu yang mengatakan Nabi berkata demikian, qala Rasulullah, padahal bohong, padahal tidak. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil ulama namanya Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi agar bikin ilmu bagaimana cara menseleksi hadis. Siap, 1 minggu jadi. Namanya ilmu mustalahil hadis. Baru ada terminologi sahih, hasan, dhaif, sahih ghairi, hasan ghairi, dhaif ono maktu, muqata, mursal dan seterusnya. Kayak Mubalek Jakarta, kalau saling ketemu balik, gimana tadi malam? Sahih itu artinya amplopnya tebal. Tapi kalau gimana tadi malam? Dhaif, amplopnya tipis. Tapi kalau jawabnya sahih li ghairi, amplopnya tipis tapi sing ngelungke bocah wedok ayu. Lah iku sahih li ghairi. Sudah. Yang paling seru, yang paling penting dan paling seru, yang paling hebat lah. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i, Abdullah bin Idris bin Syafi' Al-Muttalibi, lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah.
Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Saya 59. Imam Syafi'i 54. Ku jenenge hidupnya pendek tapi lebar. Pendek tapi jembar. Ning Boyolali ana wong usianya dawa tapi sempit. Ora ana faedah apa-apa lumayan kanggo pilkada suara siji lah. Isinya surat begini, Syekh, saya ingin paham Islam yang benar, yang utuh. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', Rene, lungguh. Ambil pulpen, ambil kertas. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis risalah. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Isinya piye isinya kitab Risalah surat Syafi'i. Niki ringkas mawon nek rinci 4 tahun. 2 tahun nek rinci 2 tahun. Niki 5 menit ringkas mawon mun. Kalau ente ingin paham Islam, pahami bayan ilahi, penjelasan dari Allah yaitu Al-Quran. Tapi Al-Quran ayatnya mboten sami. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh, ada mansukh, ada hakiki, ada majaz. Dah, kalau itu paham semua tapi belum mendapatkan pemahaman Islam yang sempurna, maka pindah pada bayan nabawi hadis. Tapi hadis enggak satu model, enggak satu kualitas. Ada mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Kalau kamu cari di hadis dan di Quran tidak kamu temukan pemahaman yang sempurna, maka akal harus dipakai. Nah, ini ayat Quran tadi dulu. Wal ya'lamal ladzina utul ilma al-haq. Kalau mau benar, akal harus dipakai. Kalau mau benar. Lah akal ini akalnya ulama, bukan akalnya tukang bakso. Bukan akalnya tukang beca. Akalnya ulama. Kalau ulama itu kumpul musyawarah menghasilkan sebuah keputusan, namanya ijma', konsensus. Kalau akalnya ulama dewe-dewe bisa menghasilkan hukum, namanya qiyas, analogi. Qiyas pun macam-macam. Istiqra'i, metodologi riset, aulawi, burhani, mantiki, jadali, ikna'i, khitobi, syi'ri, dan seterusnya. Itu qiyas. Maka menurut Imam Syafi'i cukup sampai qiyas. Tidak usah istihsan, tidak usah istishab, betul usah maslahah mursalah, betul usah aro ahli Madinah, karena semuanya itu termasuk qiyas. Istihsan, istishab, maslahah mursalah, aro ahli Madinah, semuanya qiyas, kata Syafi'i. Akalnya menusolah gampang. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam suratnya, kalau panjenengan pengen paham Islam, Quran dulu dipahami. Masih belum ketemu hadis dipahami. Masih belum komplit, belum utuh, akal harus dipakai. Tanpa akal orang tidak bisa paham Islam yang benar. Contoh, cepat contoh panjenengan paham. Di Quran bola-bali wongsal wangsul berkali-kali aqimus sholah, wajib sholat. Di Quran tidak ada keterangan namanya sholat itu apa. Betul wonten Ibu? Ping piro sedina sewengi sholat yang wajib. Betul wonten teng Quran. Rakaate piro ora ono. Waktunya kapan? Enggak ada. Coba. Begitu pentingnya sholat. Sebegitu sholat itu kedudukannya rukun Islam yang paling penting. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya sholat itu nggak ada di Quran. Dan ono wong ngomong, ayo kita kembali ke Quran. Goblok. Gak tau maca Quran ngomong ngono. Jenggote dawa pisan. Biasane wong nek jenggote dawa mboten cerdas biasane. Karena syarat sing kanggo ke atas mencerdaskan otak, turun ke bawah ndawake jenggot. Kalau jenggotnya dikit nggak apa-apa, dikit-dikit. Kalau yang panjang itu ya. Pesantren kilat 2 minggu, Masya Allah, langsung jenggotan, gamis, jidate ireng. Gobloknya setengah mati.
Di Quran tuh nggak ada penjelasan sholat tuh berapa kali. Mboten wonten niku. Jenenge sholat tuh ra ono. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten di Quran niku. Wontene teng hadis, wonten. Sholat sing wajib ping 5 namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rakaate 4 4 3 4 2, waktunya dijelaskan. Tapi apa saja yang harus kita penuhi ketika kita akan sholat, namanya syarat. Harus Islam, baligh, akil, suci dan hadas sahir, hadas kabir, hadas asghar, hadas akbar, manjing waktu, melebu waktu, namanya syarat. Apa saja yang harus dipenuhi ketika di dalam sholat, komponen sholat itu apa saja? Ada 14. Takbiratul ihram, niat, ngadeg bagi sing iso, maca Fatihah ketika ngadeg, ruku, tumakninah, i'tidal, niku jenenge rukun. Yang sebelumnya sholat namanya syarat, ketika dalam sholat namanya rukun. Niku mboten wonten teng hadis, mboten wonten. Niku hasil ijma'il ulama. Produk akalnya ulama. Dengan menggunakan akalnya ulama bisa menentukan, bisa memastikan, bisa menetapkan bahwa rukun sholat 14. Itu akalnya ulama, dudu akalnya Kanjeng Nabi, dudu akalnya sahabat, dudu akalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum sanes. Akalnya ulama. Paham betul, paham betul? Jadi kalau ada orang nggak ikut ulama, potong leher saya kalau bisa sholat. Tapi ojo ndelok wong nang masjid lho. Ana wong urung iso sholat, arep belajar sholat, tapi ojo ndelok wong nang masjid. Ojo ndelok wong sholat nang masjid. Golek ono dhewe nang Quran hadis, kalau bisa leher saya potong. Kalau bisa sholat hanya dari Quran dan hadis. Orang nganggo kitab ulama, orang delok wong sholat nang masjid, orang niru ngoten lho. Potong leher saya kalau bisa sholat kalau hanya dari Quran dan hadis. Lunga haji, pakai haji plus 120 juta maktur, tinggalnya di Grand Zamzam paling dekat dengan Masjidil Haram. Begitu mau wukuf di Arafah, cari di Quran hadis. Arafah itu ke barat apa ke timur, ke utara apa ke selatan, berapa kilo, naik bis berapa jam, ketemu mboten niku teng Quran niku. Sampai jenengan wis kondur mriki niku masih goleki terus nang Quran ora ketemu-ketemu niku. Kalau mau pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina cepat melu ulama, melu kepala rombongan pun pembimbing lah. Melu ora tekan nang Arafah, Muzdalifah, Mina. Mis ngintil wae. Lah ngintil bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ikut saja. Bahasa Sundanya ngiring wae. Bahasa Arabnya taklid lah. Lu ngahajar gelem taklid karo pembimbing kesasar toko Baghdad. Gak akan ketemu Arafah, Muzdalifah, Mina kalau cari sendiri. Paham betul, paham betul? Maka bagi Nahdlatul Ulama, taklid kepada salah satu imam 4 sudah menjadi lazim. Wajib sih tidak, sapa sing wajibaken, tapi otomatis. Paham betul? Otomatis ngerti betul. Ora iso ngerti salat, ora iso ngerti ibadah, nek ora taklid karo imam, berarti otomatis. Udah enggak usah diwajibkan, sudah lazim, sudah otomatis wis kudu taklid. Nek ngomong wajib salah, sing wajibaken sapa? Ngomong wajib taklid. Tapi otomatis. Nah aku pengen salat, ya kudu maca kitab kuning lah, kitab kuning kan kitab ulama. Nih aku pengen haji, ya kudu belajar manasik haji gaweane kiai, gaweane ulama. Otomatis wis pasti udah, kepastian sudah. Oleh karena itu alhamdulillah kita masih jadi orang NU, orang yang paham agamanya benar. Nahnu ashabul haq, al-haqqud dini wal haqqul ijtima'i. Kita ini benar dalam beragama dan benar dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Harus yakin itu, jangan minder, harus percaya diri. Oh, itu baru ilmu agama. Ketika orang ingin kenal dengan Gusti Allah, ketika orang ingin kenal Allah itu kayak apa, nggak bisa kenal zatnya, tapi harus tahu sifatnya dan asma'nya. Maka lahirlah ilmu kalam. Ilmu kalam pertama kali bikin Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah dan pencetus ilmu kalam. Ketika orang ingin belajar sastra Arab, lahirlah ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi. Pencetusnya adalah Amr bin Ubaid. Ketika orang yang paham tafsir, maka pertama kali ulama mufassir pertama kali adalah Abu Ja'far ibnu Jarir at-Tabari. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin benar
harus menggunakan ilmu pengetahuan. Pengen bertani harus ngerti ilmu pertanian, pengen berdagang harus ngerti ilmu bisnis, dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru cerita ilmu agama, belum ilmu yang lain. Pertama kali dokter yang bahas cacar, penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali menggambar peta bumi, Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menggambar planet ruang angkasa, Abdurrahman Ibnu Hawqal. Orang pertama kali bikin komus, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, yang bikin nahu juga. Orang pertama kali berusaha cari arah mana barat, mana timur, alat navigasi, Ahmad bin Majid. Orang pertama kali bikin musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Dikira Amerika apa? Amerika belum ada waktu itu. Amerika belum ada. Itulah dampak dari motivasi. Ayat Quran mengatakan kalau kamu mau benar harus berilmu, maka lahirlah berbagai disiplin ilmu ketika masa tabi'it tabi'in. Gerakan ilmu pengetahuan sangat pesat. Dah. Sekarang kita Nahdlatul Ulama harus mencetak generasi yang cerdas, generasi yang canggih, yang siap dengan segala perangkat ilmu yang ada. Sekarang sudah masanya kita harus memegang negara. Kemarin-kemarin kita dipinggirkan. Zaman Pak Harto kita disia-siakan, dizolimi. Sekarang sudah saatnya kita harus cerdas. Pegang itu semuanya oleh orang NU. Walaupun NU-nya hitoh, tapi presiden, bupati, gubernur harus orang NU. Ngerti lho, paham betul? NU-nya hitoh, nggak berpolitik. Tapi yang jadi menteri, direktur, dirijen, JM, kepala kantor, kepala harus orang NU. Alhamdulillah, saat ini pun mulai kata Pak Nuh, Surya Dharma Ali, Pak Muhaimin, Pak Helmi Faisal, Pak Jan Farid, Mahfud MD, Ali Marzuki Ali, orang NU semua itu alhamdulillah. Belum sekretarisnya Pak Nuh Ainun Naim, beberapa direktur Pak Yazidi, Pak siapa lagi? Banyaklah di Diknas orang Khairul Anwar, litbangnya itu. Dan seterusnya, Dr. Musli dari Semarang juga kepegawaian ya, Biro Kepegawaian itu juga orang NU. Mulailah kita ke tengah dan insya Allah kita bisa mewarnai bangsa ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang mukmin, orang NU ojo kabeh-kabeh dari DPR. Artinya ngoten artinya niku. Jangan semua aktifnya di luar rumah. Jangan semua mobile muter-muter DPR, pegawai negeri, birokrat, tentara, polisi, ya kudu ono sendiri tentara polisi dari DPR, ojo kabeh-kabeh. Paham mboten? Jangan semua aktivitasnya mobile, muter-muter, pergi-pergi, yanfiru, ojo. Kudu ono sing meneng. Teng Darussalam mriki, utawa teng Lirboyo, utawa Ploso, Jombang, meneng. Teng pesantren. Apa itu tujuannya meneng? Orang mek nganggur meneng. Liyatafaqahu fiddin, mendalami, memahami, mengembangkan, memperluas pemahaman agama. Kalau tidak ada kiai di pesantren, agama mandeg. Kalau tidak ada santri di pesantren, agama sempit. Mari kita kembangkan pemahaman agama ini, agar pemahaman agama munasabah lil waqi, muqtadul hal, kontekstual, cocok karo kebutuhan zaman saiki. Yatafaqahu fiddin. Jangan sampai yang megang agama itu bukan orang NU, nanti salah semua nanti. Jangan sampai takmir masjid bukan orang NU. Jangan sampai yang pegang agama pesantren, madrasah, sanawiyah, aliyah bukan orang NU, salah semua nanti. Harus orang NU. Kalau ada khotib Jumat atau penceramah mencaci maki tahlilan, mencaci maki ziarah kubur, pegang aja lehernya, tarik ke bawah, turunkan itu. Saya tanggung jawab. Ada orang khutbah mencaci maki tahlilan, ziarah kubur, tarik kelambinnya, toke, keluarkan dari masjid itu. Kalau jadi pengurus masjid, pecat saja itu. Nggak pantas memimpin masjid seperti itu. Pun ceritanya kadang panjang loh.
Bahasa MTA barang lah. MTA itu kiai namanya A titik Sukino. Kudu titik. Nek ora titik piye, nek ora titik? A titik leren A titik leren Sukino. Lah nek ora titik piye muni niku? Yatafaqahu fid din. Ilmu agama harus kita kuasain. Tafsir, hadis, usul fikih, ilmu kalam, tasawuf harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita perluas, harus kita tingkatkan. Jangan sampai mandek, jangan sampai berhenti. Harus terus kita kembangkan. Makanya Gusti Allah ngendikane nganggo fi'il mudhari' yatafaqahu supaya zamannya hal dan istiqbal, supaya ilmu agama yang kita pahami cocok karo zaman saiki lan cocok kanggo zaman sing arep teko. Mulane nganggo fi'il mudhari' yatafaqahu. Piye cara ngajine niku? Ngajine Fathul Qorib, kitab kuning kuno niku, Abu Syuja' atau Fathul Mu'in karangan Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu provinsi Kerala, India Barat. Ngajine nganggo sarung, lesehan, ora usah celana dalam. Tapi cara memberi pengertiannya harus kontekstual. Mulanya nganggo fi'il mudhari' yatafaqahu. Faslun fil hiwalati. Pasal ini Kiai Musonib akan menerangkan kepada kita tentang letter of credit. Gitu. Ojo hiwala ligeran, opo ligeran ki? LC itu Pak, letter of credit. Pakainya laptop, ojo pakai tool pen harus film adi nih, film adi pen mangsi tool meme. Film adi nih, film mudhari' laptop komputer. Pakainya Fathul Mu'in, buatan ganti kita buatan. Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab. Tapi cara ngajinya hiwalah letter of credit. Apa itu LC? Faslun fi syuf'ati, pasal ini Kiai Muslim akan menjelaskan tentang bursa saham. Ojo ngejogir go, yo opo ngejogir go. Faslun fil wathiqati kolateral, faslun fis salami inden, musyarakah, profit sharing, murabahah markup profit. Itu cara memberi maknanya supaya nyambung karo kebutuhan nang jowo iki lho. Sing lagi dibutuhkan nang jowo iku. Monggo, yatafaqahu fi'il mudhari'. Bukan berarti saya menghina orang-orang tua kita dulu, mboten aja salah paham. Kula yang biyen ngajine cara kuno kok. Kula mon biyen ngaji cara kuno. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kabaul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Kula mbiyen ngajine ngono utawi iku sapa ing dalem sami mawon sami kalian jenengan. Tapi ayo sekarang harus kita kontekkan dengan kebutuhan zaman saat ini. Konten nggih, monggo dicoba insyaallah. Jadi yang tidak nyambung boleh ditinggal. Kitabnya tetap Fathul Mu'in, tetap Fathul Qorib, ora ganti ora. Tetap kitab kuno niku, kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya cara memberi pengertian, cara mengelaborasi, cara menjelaskan harus muqtadhal hal, munasabah liz zaman. Ngoten lho. Pun. Ya tafaqquh niku angel napa enteng? Angel. Ngaji niku angel. 6 tahun paling mboten. Kula mon Lirboyo 4 tahun, Krapyak 4 tahun, Mekah 13 tahun, Masya Allah. Bali Maksum teng Mekah namung 3 tahun. Kiai Bisri Mustafa teng Mekah kawan tahun lah, kula 13 tahun. Entek kabeh munang Mekah niku kira-kira. Mboten guyon-guyon. Ternyata ngaji niku angel mboten gampang. Tapi sing luwih angel maneh, yang lebih angel daripada tafaqquh fiddin adalah waliyunziru qaumahum. Membimbing masyarakat, mendidik umat, membawa bangsa ini ke arah agama, mewarnai pola pikir NU kepada masyarakat bangsa negara Indonesia. Biar caranya pemerintah ketika akan melakukan kebijakan terinspirasi dengan pendapat-pendapatnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. DPR mau bikin undang-undang
ada spirit, ada ruh ilmunya ulama. Ini jenenge waliyunziru qaumahum namanya. Nah, aktiflah di Nahdlatul Ulama, aktiflah di Ormas, insya Allah kita bisa waliyunziru qaumahum. Pulang dari Lirboyo, apal Alfiyah, apal Fathul Mu'in, apal Zubad, pulang ke rumah, kalau nggak aktif di NU, gopo ilmunya itu. Iya yang duwe pesantren ora. Kalau gak ada pesannya mulang ke pesantren, yang mertuanya duwe pesantren. Dan pulang Lirboyo, hatam Alfiyah, hatam nopo malih, Fathul Mu'in, tafsir, mulih orang tuanya nggak punya pesantren. Dia sendiri nggak bikin pesantren, aktiflah di Nahdlatul Ulama. Manfaat pasti dalam rangka waliyunziru qaumahum. Semanten ugi begitu pula. Lafal yunziru fil mudhari. Artinya ketika kita dakwah harus kontekstual. Jangan dakwah cara kuno terus. Oh, dalu ceramah tempundi yai Masjid Darul Mutakin. Lah benjing Masjid Muhajirin. Lamben Yayasan Fathul Qadir. Loh, bola-balik tegeri kumawon. Yai, kemarin ceramah di mana? Di Mabes TNI. Wah, luar biasa. Benjing tempundi teng Kodam. Lamben tempundi ceramah teng Kapolda. Bene mana tempundi pengadilan. Bene mana tempundi kejaksaan. Bene tempundi Lemhanas. Kira-kira ngoten lho. Mas mau ceramah Darul Mutakin. Wingi Al Muhajirin. Sesu Fathul Qadir. Alah. Ceramah itu sekali-kali Lemhanas, Mabes TNI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Istana, gitu ceramah itu. Saya kemarin ngimami sholat Idul Fitri di Hong Kong, di lapangan Victoria, 50.000 orang sholat di sana. Sekali-kali gitu. Jangan jadi penasehat sanawiyah. Alah. Sekali-kali jadi ketua Majelis Wali Amanah UI. Itu. Jadi saya itu ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Baru kali ini ada orang NU ketua Majelis Wali Amanah UI. Anak buah saya Pak Yusuf Kala, Pak Hendartono Sutarto, mantan Panglima itu, Pak Bakir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, Pak Alwi Shihab, Profesor Subekti, anak buah saya itu. Saya ketuanya Majelis Wali Amanah. Jadi wawane kula niku pengen dadi waliullah, tibane wali amanah UI tibane niku. Insyaallah ben-ben bakal waliullah, ben-ben bakal. Napa tujuannya? Tujuannya saya akan mewarnai UI, mahasiswa Universitas Indonesia, dengan semangat Nahdlatul Ulama, semangat Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah gaji kecil, hanya 7,5 juta. Gaji kecil. Tapi yang penting warna Nahdlatul Ulama, napas Nahdlatul Ulama, bocah-bocah NU teng-teng UI saniki dengak. Biyen ngeleng turu saniki dengak saniki. Bosok ketuane kula, ketua Majelis Wali Amanah kula saniki mahasiswa NU sing ora nang UI nek mlaku dengak percaya diri. Dulu minder maluan wong NU kira-kira itulah. Hadirin saya hormati, itu namanya waliyunziru qaumahum. Bukan hanya ceramah di masjid, bukan hanya ceramah di musola, tapi ceramah di tempat lain. SMP, SMA perlu dipelihara, perlu dibimbing niku. Universitas-universitas umum perlu dibimbing, lembaga-lembaga pemerintah, kantor-kantor itu perlu bimbingan para kiai, para ulama. Bukan hanya koran dan majalah, internet, website, Facebook, Twitter, terus kita isi semuanya itu. Ya Allah, dikira wis cukup ceramah tok apa? Dikira cukup ceramah ning Bandung Boyolali. Itu artinya waliyunziru qaumahum. Diundang luar negeri biasa. Ceramah di Maroko, di depan Raja Maroko pernah diundang Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Alhamdulillah. Wingi-wingi kula diundang ke Moskow, Tatarstan, ceramah di Universitas Islam di Moskow sana, di Universitas Islam yang ada di Rusia. Alhamdulillah. Itu harus begitu. Jadi terutama yang nom-nom, ini pun kiai sepuh kula mboten wantun ngomong ini. Sing nom-nom niki, ayo jangan patah semangat. Jadilah orang NU sing tenanan, insyaallah manfaat dalam rangka waliyunziru qaumahum. Mendidik bangsa, memberi warna pola pikir rakyat, memberi semangat pada rakyat, semangat Nahdlatul Ulama. Paham betul? Ini jenenge waliyunziru qaumahum. Hadirin yang saya hormati. Nah, era globalisasi, sepatus kiai-kiai tua ngerti era globalisasi lah. Era globalisasi ki apa sih? Glob itu bola bulat. Jadi dunia saat ini bulat kecil. Maka dijadikan asrul aulamah. Dunia yang luas ini menjadi kecil. Didekatkan oleh apa?
Diperdekat oleh apa? Oleh ilmu teknologi baru namanya alat komunikasi. Jadi hubungan gampang banget. Dengan adanya kemajuan aulamah niki, ilmu pengetahuan sangat maju. Teknologi luar biasa. Tidak ada rahasia, nggak bisa ada rahasia, pasti terbuka. Dan semakin kesana semakin terbuka, bukan semakin menutup. Maka kalau Nahdlatul Ulama tidak berperan, bahaya bangsa ini. Rusak bangsa ini. Kalau NU ulama pesantren boten berperan. Ini bangsa di era sekarang sudah bangsa yang terbuka. Tidak mungkin akan kembali tertutup. Apa yang terbuka? Yang benar terbuka, yang jelek terbuka, fitnah terbuka, dakwah terbuka. Jadi nggak nanti buka internet ya angel rakennya. Buka internet itu mau golek apa? Golek ilmu ya ono, golek politik wonten, golek agama ngi wonten, golek wong wudo ya akeh. Nah, kiai-kiai mboten nanti. Ini kalau enggak kita jaga, anak cucu kita seperti apa? 100 tahun lagi seperti apa anak cucu kita ini? Kalau tidak dari sekarang kita pertahankan Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-muhafadhu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mbah Hashim sudah mencanangkan paradigma seperti itu sudah 60 tahun yang lalu. Apa artinya itu? Pertahankan budaya, jagalah tradisi, pertahankan warisan leluhur, tapi ilmu yang baru mari kita cari, kita ambil, kita gunakan ilmu yang baru. Yang lama budaya, akhlak, moral, etika, jati diri, nilai-nilai, prinsip-prinsip kita pertahankan. Antara lain tahlil, maulid nabi, ziarah kubur, haul harus pertahankan. Yang mengganggu tahlil tempelengin aja. Itu merusak budaya, bukan hanya merusak NU, merusak budaya, merusak karakter, merusak nilai, merusak prinsip, merusak jati diri, merusak norma, merusak tradisi. Kita terima dari leluhur kita tahlilan, ziarah kubur, haul, sudah kita terima dari leluhur kita nggih, nenek moyang kita, harus kita pertahankan. Ono sing ganggu, tempelengin aja. Sebab itu akan menggerogoti karakter, menggerogoti nilai jati diri, martabat. Martabat bangsa ini akan luntur kalau tahlil digoyang. Itu adalah aset bangsa Indonesia, aset umat Islam Indonesia, kekayaan budaya umat Islam Indonesia. Tahlilan, halal bihalal, maulid nabi, berjanji, deba. Ini bu, jenenge kekayaan budaya umat Islam. Kalau itu diganggu berarti ente ingin menggerogoti kekuatan budaya. Harus kita lawan. Musuh kita bersama itu. Paham betul, paham betul? Nah, saling ngoten nek maca tahlil, nek maca barazanji kudu apal. Nek ora apal sapa sing barep ngapal ayo? Kalau bukan kita yang ngapal barazanji, mengandalkan siapa yang akan menghafal? Muhammadiyah, Mujahidin, FPI, Sukino sing kono ngapal. Kita yang harus hafal. Ayo hafal sedaya barazanji. Jenengan Bu ngundang kiai maca barazanji kok ora apal, ojo diamplopin. Wa amma ta'if ad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa aghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'i na'ala. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في هلاك لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ganti sebelah semoco apal maneh. Thumma usri bi jasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil haram ila masjidil aqsa wal habil qudsiyah wa arja bihi las samawati fara'a adam fil ula wa qad jalla lahu al waqar wa ala wa ra'a fi thalith Isa. Pulang diamplopin. Apal kan? Apal kan? Diamplopin.